Kalian sering nggak ngelihat di jalanan banyak pengendara motor yang banyak sekali yang bahkan sering bikin kemacetan lokal di wilayah-wilayah pinggiran Jakarta gitu atau di Jabodetabek pada umumnya, yang bawa satu motor tuh isinya satu keluarga gitu, bapak ibu anak dua atau bahkan lebih gitu kan, anaknya dua tiga gitu yang kecil-kecil atau yang masih balita, dan sering kali mereka juga nggak pakai helm gitu kan, dan membahayakan juga di jalan gitu lalu lintas. Mungkin kalau kita melihat dari sisi konteks lalu lintasnya aja itu kan udah sebuah pelanggaran, dan kita pasti banyak yang ngehujat atau marah dengan orang-orang ini pada umumnya gitu ya. Kok tega gitu membahayakan anaknya nggak pakai helm gitu terus boncengan. Sebenarnya bonceng tiga aja udah salah, apalagi bawa anak yang 2 sampai 3 terus digendong, terus anaknya ada satu ditaruh di depan bapaknya gitu kan. Boncengan naik motor bebek, motor metik dan sebagainya gitu. Eh dan terutama sering banget mereka tuh bikin kemacetan karena banyak banget orang-orang ini, keluarga-keluarga ini bikin banyak kemacetan di sore hari gitu ya. Dari jam-jam 4 ke atas gitu, jam 5 jam 6 nanti jam 6 pas waktu maghrib itu mulai sepi gitu kan, pada diem di rumah atau di mana saya nggak tahu gitu, diem. Nanti habis itu rame lagi jam 7 malam ke atas gitu. Bahkan sampai jam 9 juga masih bawa anak-anaknya, istrinya mondar mandir, keluyuran aja, mondar mandir cari jajanan segala macam gitu. Dan eh di beberapa tahun sebelumnya, terutama di 10 sampai 15 tahun sebelumnya, gue tuh kesel banget, sebel banget ngelihat orang-orang kayak gitu ya. Tapi setelah mencoba memahami lagi gitu dengan beberapa dugaan dan asumsi, dan dengar beberapa cerita beberapa teman-teman orang-orang juga, eh sepertinya itu adalah sebuah akibat sosial, akibat keadaan sosial dan keterbatasan ekonomi, di mana banyak keluarga yang tinggal di Jakarta atau merantau dari, entah mereka dari Jawa Barat, Bogor, Banten, atau dari Jawa Tengah, bahkan yang lebih jauh lagi dari Jawa Timur dan sebagainya gitu, yang merantau di Jakarta bertahun-tahun, ya ekonominya pas-pasan, sehingga cuma bisa ngontrak, dan kontrakannya kecil gitu. Kontrakannya kecil dan sesak lah gitu. Satu keluarga sesak, bahkan mungkin satu kontrakan bisa lebih dari satu keluarga gitu yang tinggal, sehingga akhirnya rebutan. Bahkan tidak sedikit, terutama kayak kecamatan-kecamatan yang terkenal padat penduduk sekali, yang hampir tidak manusiawi seperti kecamatan Tambora di Jakarta Barat gitu. eh, Satu rumah nggak semuanya bisa dapat tempat tidur gitu. Ada yang nggak kedapatan jatah ranjang karena memang terlalu sempit, atau memang mereka nggak kuat untuk beli ranjang tempat tidur yang cukup gitu kan, sehingga ada kadang harus ganti-gantian tidur segala macam gitu, baik itu kontrakan rumah atau kos-kosan dan sebagainya gitu, sehingga menimbulkan sedikit empati lah gitu dengan keadaan seperti ini gitu. Dan tidak bisa dibenarkan akibatnya mereka jadinya sering keluyuran di luar di jalanan dengan melanggar lalu lintas, melanggar tata tertib lalu lintas, dan sering bikin macet dan semeraut, eh, suka membahayakan kendaraan lain juga, motong sembarangan, zigzag dan sebagainya gitu ya. Tetapi eh, harus dicari gitu solusinya. Dan menurut gue ini adalah tanggung jawab pemerintah juga, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah secara nasional gitu, untuk melihat banyak loh fenomena-fenomena sosial seperti ini yang kebutuhan papannya, kebutuhan tempat tinggal mereka tuh kurang layak, sehingga mereka tuh nggak betah di rumah atau nggak betah di tempat tinggal mereka sendiri gitu, sehingga mereka harus keluar cari cari suasana segar, refreshing, cari udara segar, bawa anak, tapi sampai membahayakan gitu. Dan nggak cuma membahayakan dari lalu lintas, tapi juga membahayakan eh,
kesehatan badan mereka dengan jajan sembarangan gitu kan. Asal ada makanan murah di pinggir jalan, gerobak-gerobak abang-abang, makan cuanki, makan cimol, makan apalah gitu yang belum tentu sehat dan lebih banyak gulanya, garamnya dan sebagainya. Tepungnya juga belum tentu bagus dan sebagainya. Ya akhirnya itu yang bikin mereka jadi tambah daya tahan tubuhnya nggak bagus, nutrisinya kurang dan bikin mereka sakit-sakitan dan sebagainya, kurang gizi dan sebagainya gitu. Dan eh, sebuah keprihatinan lah sebenarnya ya, kalau misalkan kita tanya ke keluarga-keluarga ini, bapak ibu anak-anak ini, kalian sebenarnya senang gak sih dengan keadaan hidup kalian seperti ini dan membuat kalian harus secara baik secara sadar maupun tidak sadar akhirnya mereka mencari pelariannya ya dengan ngandalin sepeda motor mereka, keluyuran aja mondar mandir di tempat yang sama, bikin macet, bikin semraut, bikin asap polusi berjam-jam dan sebagainya gitu. Mungkin kalau mereka ditanya sebenarnya mereka juga nggak pengen keadaan seperti ini, ya ya gue turut prihatin lah gitu, turut prihatin dengan keadaan itu. Karena kan masing-masing keluarga punya kesusahan dan keterbatasan dan kemampuannya masing-masing. Kita juga nggak bisa bantu satu-satu gitu kan. Dan ditambah lagi ekonomi di tahun ini, dari tahun 2 tahun terakhir itu memburuk, menurun, banyak PHK. Bahkan rumah-rumah old money di Jakarta Selatan aja tuh mulai banyak masang spanduk, unit dijual, rumah dijual, dijual dan sebagainya. Udah banyak yang mulai jual-jual aset berharga mereka untuk survive ya, atau mungkin untuk bagi-bagi warisan dan sebagainya gitu. Karena anak-anaknya udah susah, nggak punya pekerjaan yang layak atau pekerjaan yang jelas gitu. Eh, Pekerjaan formal makin menyurut, makin sedikit, orang jadinya harus berjuang dengan cari penghidupan secara informal gitu, dengan dagang apalah gitu, dagang jualan mie ayam, jualan kue, jualan ya, jadi buka warung, buka apa kedai kopi dan sebagainya. Dan ya menurut gua ya itu sebuah masalah sosial yang tidak bisa, menurut gua sih tidak bisa dibiarkan terus menerus gitu. Dan untuk di episode kali ini gue cuman mungkin pengen memberikan ya solusi jangka pendek kali ya, solusi-solusi instan yang supaya mereka, keluarga-keluarga ini ya, kalau mau cari refreshing yang lebih bagus lagi lah gitu. Dan kalau bisa, kalau memang cuman sekedar jalan kaki pengen muter-muter 600 meter 700 meter atau di bawah 1 kilometer, ya belajar jalan kaki lah gitu ya. Kita boleh nggak sih kita kompak untuk ya udah keluar dari kontrakan, keluar dari kos-kosan, keluar dari rumah. Kalau cuman jarak-jarak ke warung 200 meter, 300 meter, atau 500 meter, ya udah jalan kaki aja. Jangan apa-apa harus bawa motor, naik motor segala macem gitu. Apalagi yang bukan ABG gitu. Kalau ABG kan pengen mamer-mamer naik motor, mejeng-mejeng sama cari perhatian lawan jenis gitu ya. Itu pun sebenarnya juga kalau bisa sih ditertibkan juga gitu ya. Jangan apa-apa naik motor terus sembarangan segala macam, dan harus tertib gitu. Jangan udah bawa motor, bawa anak istri banyak di dalam motor, terus bawa motornya asal-asalan lagi kan, makin makin double tuh pelanggarannya gitu. Dan apa ya, kembali lagi ke soal soal gue coba kasih solusi, yaitu satu gitu ya, jalan kaki. Terus kalau misalkan kalian pengen jalan-jalan deket kontrakan kalian atau deket kos-kosan kalian itu eh, ada Jaklingko, angkutan gratis, ya udah naik Jaklingko aja gitu loh. Modal kartu satu keluarga, modal kartu 4 kartu kan cukup lah gitu kan. 4 kartu untuk anak dua, atau misalkan anaknya ada 3 kan, kayaknya kalau balita, anaknya masih balita, kayaknya nggak perlu ngetap kan. Karena dipangku sama orang tuanya gitu. Paling kan anak-anak yang udah umur 6 tahun ke atas lah yang mesti ngetap juga kali ya, I guess ya. Oh ya benar. Jadi naik Jaklingko. Terus di Jakarta Selatan terutama kan banyak taman-taman kota, ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru,
ya manfaatkanlah di situ, kalian jalan-jalan di situ aja gitu. Anak-anaknya diajarin ngelihat tanaman, pelajarin tanaman. Ini tanaman apa? Tanaman ini, terus ada playground. Syukur-syukur taman kotanya ada playground anak-anak. Ya udah main aja di situ kan. Bersosialisasi dengan orang lain juga di sana kan. Kalau di taman-taman kan harusnya warga orang-orangnya lebih behave ya gitu. Lebih tahu tata krama, sopan santun gitu. Jadi bisa barangkali bisa kenalan dengan orang lain yang nambah nambah apa namanya nambah kenalan gitu sesama warga Jakarta atau warga Jabodetabek atau apa gitu kan. Bisa aja juga mereka datang dari Depok atau apa kan, main ke taman-taman di Jakarta Selatan misalkan. Banyak taman, misalkan di Kebagusan ada taman, di Jagakarsa ada taman, Ciganjur, Cipedak segala macam gitu. Ada satu kasus gue ngelihat ini keluarga yang menurut gue cerminan keluarga Jakarta yang sangat ideal lah kalau gue lihat. Gue waktu itu pernah sepedaan ke arah Cipedak, tempat salah satu spot favorit gue kalau sepedaan, pusat pembibitan tanaman di Cipedak, dekat komplek DKI ya, komplek pegawai DKI gitu, di sana di Cipedak. Gue lihat ada keluarga suami istri bawa anak, ada dua anaknya kecil-kecil gitu, kayak masih SD sama mungkin di bawah 5 tahun atau 5 tahun sampai berapa tahun lah gitu. Bapak mamanya bawa sepeda dua di komplek DKI itu. Udah gue lewat kan, cuman papasan aja gitu kan, gue nggak kenal gitu, cuman ngeliat gitu. Terus habis gue selesai muter-muter di pusat pembibitan tanaman di Cipedak itu, gue lanjut dari gang-gang kecil di sana kan enak gitu ya, gang-gangnya sepi segala macem. Gue lanjut rute gue ke Waduk Brigif, jalan asli Jagakarsa juga, Ciganjur ya. Masih Cipedak sih itu. Waduk Brigif gitu ya. Waduk Brigif, gue lupa gue ketemu di mana, tapi gue ketemu lagi keluarga itu, ternyata mereka bawa sepeda sampai ke Waduk Brigif juga. Ternyata rutenya hampir sama kayak gue gitu. Rutenya hampir sama kayak gue. Dan waktu pas kan di jalan asli itu kan banyak tanjakan turunan tajam ya. Pas di tanjakan ya mereka nenteng sepedanya aja gitu, nggak berani mereka goes gitu. Karena kan bawa anak-anak, bawa istri gitu. Tapi mereka tuh main di Waduk Brigif juga gitu. Bayangin itu jauh loh untuk ukuran orang biasa, orang Indonesia yang malas jalan kaki, malas sepedaan. Itu tuh dari komplek DKI Cipedak ke Waduk Brigif Cipedak tuh lumayan jauh. Itu ada 1 kilometer, ada kali 1 kilometer tuh ada. Dan berat gue yakin feeling gue rutenya sama kayak gue lah, lewatin gang-gang gitulah gitu. Dan mereka ya bentar aja gitu, jam-jam 5 kan, mungkin nggak nyampe 1 jam di Waduk Brigif itu. Habis itu mereka pulang lagi gitu, nenteng lagi, bawa sepeda. Nanti kalau tempatnya enak mereka baru goes lagi, kalau nggak semeraut atau nggak padat gitu. Kalau semeraut padat atau ditanjakan, mereka tuntun lagi sepedanya gitu, bawa anak-anak gitu, suami istri segala macam. Menurut gue tuh, nah itu menurut gue adalah salah satu contoh solusi yang kualitas hidup yang baik lah gitu. Contoh lah gitu yang dibiasakan seperti itu, supaya ya nggak ngandelin motor segala macam. Kalau misalkan kita keluarga-keluarga ideal semacam itu, apa istilahnya, tamasya sore sama anak-anak tanpa mengandalkan sepeda motor gitu kan, ngandelin sepeda, mungkin kalau banyak ada 50-60% warga Jakarta kayak gitu, gue rasa kemacetan lokal itu berkurang drastis sih gitu. Kemacetan lokal berkurang drastis kalau cuman sekedar muter-muter di daerah situ-situ aja gitu, yang nggak sampai jauh ke mana gitu, jalan-jalannya bawa keluarga. Dan gue yakin keluarga itu juga kayaknya nggak jajan ya. Mungkin mereka kalaupun jajan cuma jajan seadanya aja gitu, buat ngurangin haus sama mungkin ganjel. Jadi apa-apa nggak FOMO gitu, ngelihat bakwan beli, batagor beli, kan numpukin karbo berlebih kan, ya itu yang bikin kalian penyakitan dan akhirnya harus ke rumah sakit beli obat dan keluar duit yang nggak perlu sebenarnya gitu kan. Ya cobalah belajar hidup sehat gitu. Karena Jakarta Selatan
juga di beberapa bagian di Jakarta Timur dan ada di daerah Jakarta Barat juga saya rasa. Itu kan udah makin banyak taman-taman ya. Ya cek aja di Google Map taman-taman yang bagus di mana, yang ada playground anak-anak di mana gitu. Buat anak-anak muda juga cocok kok di taman gitu ya. Apalagi taman-taman yang besar kayak Tebet Eco Park yang buka sampai jam 9 malam, Waduk Brigif itu buka sampai jam 9 malam juga gitu. Walaupun kelemahannya Waduk Brigif sekarang itu ada beberapa trek waduknya itu lampunya mati, listriknya nggak di, entah lampunya yang mati apa nggak dialilin listrik lagi atau gimana, gue nggak ngerti gitu ya. Itu gue kesel juga sih. Gue nggak tahu kenapa, apa karena ada kaitannya dengan skandal kasus tanah yang belum dibayar oleh Pemprov dengan pemilik tanah sebelumnya di salah sebagian wilayah Waduk Brigif atau apa, gue nggak tahu ada kaitannya sama itu atau enggak gitu. Ya itulah kalau mau hemat gitu ya. Kalau ada duit lebih ya banyak kedai-kedai, warung kopi atau restoran yang nggak terlalu mahal yang bisa kalian kunjungin gitu di daerah-daerah Jakarta Selatan. Banyak banget sekarang gitu, apalagi semenjak udah nggak ada pandemi kan makin banyak kafe-kafe yang muncul di 2023 ke atas gitu ya, baru-baru dan oke-oke juga gitu sih. Ya paling sementara itulah ya solusi yang bisa gue berikan sebagai warga Jakarta gitu. Apalagi yang udah lama tinggal di Jakarta lebih dari 30 tahun gitu. Ya saya rasa gua rasa itu aja sih yang pengen gue sampein soal fenomena sosial yang kemacetan, kesemrautan jalanan di wilayah pinggiran Jakarta yang diakibatkan oleh banyak motor dan mobil juga sebenarnya, yang kebanyakan sebenarnya itu mereka mondar-mandir aja keluyuran gitu, terutama sore sampai malam gitu, dari jam 4 sampai jam 9 malam gitu keluyuran, terutama yang keluarga ya sama ABG gitu ya. Kalau ABG gue nggak ngerti lah ya psikologisnya seperti apa, ABG Gen Z dan Gen Z lah, terutama ABG Gen Z sekarang tuh apa sih psikologisnya selain untuk ajang pencarian jati diri dan pengen pengen cari validasi gitu ya. Kita semua yang pernah jadi ABG, anak muda pasti juga, remaja pasti juga pernah mengalami pengen cari validasi, pengen diperhatiin sama lawan jenis dan sebagainya. Tapi ya apa namanya, selabil-labilnya remaja ya kalian harus jaga tata tertib lah gitu. Jangan bikin celaka orang, jangan bikin orang lain nggak nyaman gara-gara tingkah kalian yang kadang anak-anak cowok yang naik motor ngebut-ngebutan gak jelas gitu kan, udah gitu knalpot motor kalian juga berasap nggak ada filternya gitu kan. Ya gitulah, jadi saya rasa itu mungkin keluarga-keluarga yang kontrakannya kurang enak, kurang nyaman ditinggali seharian sehingga kalian harus keluar di jalanan, ya carilah taman-taman dan cobalah ngajak anak-anak belajar jalan kaki. Ya saya tahu masih banyak wilayah-wilayah, zona-zona daerah yang tidak ramah pedestrian dan tidak ada trotoar dan sebagainya. Ya jalan di pinggir jalan aspal, jalanan juga sebenarnya oke kok, nggak bahaya-bahaya banget. Yang penting jalan kalian stabil dan nggak mencang-mencong, nggak sempoyongan gitu ya. Kebanyakan sudah banyak yang tahu diri lah, pengendara motor, mobil, truk gitu. Banyak yang tahu diri kok, yang nggak akan ngeklekson kalian kalau jalan pinggir gitu yang ngambat mereka. Mereka tahu diri lah gitu. Ya mereka memperlakukan sama kayak orang lagi bawa gerobak bakso atau gerobak gorengan gitu, yang gerobak-gerobak atau yang tukang sampah bawa gerobak gitu kan sama aja gitu. Maksud gua mereka nggak akan ngeklekson lah, mengerti gitu sama pengguna jalan. Jadi jalan aspal itu kalau nggak ada jalanan, kalau nggak ada trotoar, nggak ada pedestrian, pejalan kaki dan pesepeda tuh berhak menggunakan jalan raya itu ya. Yang penting nggak terlalu ke tengah lah, tetap di pinggir gitu kan, deket-deket marka-marka pinggir, marka garis yang pinggiran itu. Ya udah jalan kaki seadanya, sewajarnya aja gitu dan stabil lah. Yang penting nggak sepoyongan kayak orang mabuk lah gitu.
Ya oke lah, gue rasa itu sih yang pengen gue sampein. Untuk tips trik segitu dulu aja, dan membaca fenomena sosial saat ini, terutama series ketiga, tips dan trik merantau dan tinggal di Jakarta, edisi Jakarta Selatan yang kedua. Oke, sampai ketemu di episode monolog ataupun dengan teman podcast Narazer berikutnya. Thanks for listening.